Ini kalau kemarin kan kita bisa 250. Wah, teko loro, Bos. Terus lalu anak gak saya ikut gitu. Iya toh, kurikulumnya Pak Aris. Kalah kecil. Aku sih tidak merasakan dampaknya bahwa tanggal 10 April dulu. Tak marah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih sudah bergabung di temu daring hari ini. Ya, apakah kelas MIPA 78 sama MIPA 910 sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Tunggu beberapa menit lagi ini buat yang masih mengerjakan biar bisa mereka selesaikan dulu. Lumayan ini ketepatannya sudah 50%, meningkat 3% dari 2 minggu yang lalu untuk ketepatannya. Dari 144 yang sudah masuk di quizzes ada 92 anak. Yang mungkin yang lain ada kendala. Tadi ada Mas Bintang dari Palapan yang terkendala sama masuknya itu error ya, nggak bisa join di kelas, jadi nggak bisa ikut apa namanya presensi di quiz ini. Nggak apa-apa, nanti tetap saya catat. Yang lain juga misal ada masalah itu masuk di quiz atau ikut meeting atau mengerjakan yang lain, silahkan langsung ditanyakan aja ya. Tadi juga ada yang keluar, tiba-tiba keluar nggak bisa masuk lagi, nggak apa-apa. Kalau sudah masuk, entah nilai kalian berapapun itu sudah saya anggap ikut presensi di pagi hari ya. Terus nanti selanjutnya itu ada tugas presensi pertemuan hari ini itu mengerjakan tugasnya nanti ketika saya setelah selesai menjelaskannya. Ini 14, 1 menit lagi. 92 anak. Temannya yang lain kalau memang tidak ada masalah atau tidak ada kuota jaringan, tidak ada di luar kota, tidak sedang membantu orang tuanya, tidak sedang macul, sedang ngapain, ngarit dan lain sebagainya, silahkan dibangunkan, suruh bergabung untuk pertemuan hari ini ya. Tuh, bagi yang nggak ada kendala apapun ya, yang sedang tidak ngarit, yang sedang tidak apapun gitu ya. Oke, kita matikan aja. Oke, sudah 7.15. Kita tutup. Oke, sudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi baru. Itu materi yang akan kita bahas nanti. Hari ini adalah ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu apa? Ikatan kimia itu adalah cara yang dilakukan oleh atom-atom untuk berikatan. Kalian juga dapat membuka buku paket kalian ya, kembali silakan sembari dibuka buku paket kalian halaman 113 ya, atau di buku PR bab
4. Nah, kemarin bab 4 akan dipersiapkan. Nah, ikatan kimia. Ikatan kimia, contoh ikatan kimia yang ada di paling sederhana lah ya, yang ada di bumbu dapur kalian. Kalau kalian pernah membantu mama masak, ya, itu contohnya ada di senyawa garam dapur, ya. Senyawa garam dapur itu memiliki rumus kimia, namanya garam dapur itu memiliki rumus kimia natrium klorida. NaCl ini kan senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari unsur dua unsur atau lebih kan. NaCl itu tersusun dari atom Na sama atom Cl. Nah, atom Na dan atom Cl ini kenapa bisa bersatu? Nah, kenapa bisa bersatu seperti itu? Kenapa bisa bersatu? Nah, itu bersatunya dengan yang namanya ikatan kimia. Nah, ikatan kimia. Nah, nanti ikatan kimia itu ada berbagai macam. Nah, kenapa mereka sekarang kenapa mereka bersatu ya? Karena ikatan kimia. Nah, kenapa mereka harus berikatan? Nah, kenapa Na itu enggak sendirian, Cl itu enggak sendirian? Kenapa harus Na sama Cl? Kenapa Na harus bergabung sama Cl? Nah, itu akan kita bahas ini. Nah, materi yang akan kita bahas itu nanti ada 4: kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam. Sekarang kita bahas yang pertama adalah kestabilan atom dulu. Pada umumnya, unsur-unsur yang ada di alam itu tidak terdapat dalam bentuk bebasnya. Ya, misal seperti tadi ya, Na itu terdapat dalam senyawa NaCl, ya, NaCl. Nah, dia itu enggak sendirian, Na itu enggak sendirian ya. Na tidak sendirian. Kenapa itu enggak sendirian? Terus ada lagi ya. Contoh lagi misalnya adalah kalau di sini itu logam besi Fe di alam ya. Ini kita bahas itu di alam ya. Di alam secara apa namanya? Alamiahnya di besi itu terdapat dalam mineral hematit dan magnetit Fe2O3 dan Fe3O4 ataupun limonit HFeO2. Jadi besi itu alamiahnya secara alamiah itu tidak terdapat dalam keadaan besi murni ya. Jadi besi di alam itu enggak gelondongan dalam bentuk apa namanya sebungkah besi seperti itu ya. Apa namanya gelondongan besi bentuknya kayak paku dan lain sebagainya itu enggak. Besi itu di alam terdapatnya itu dalam bentuk mineral Fe2O3. Dia harus berpasangan dengan yang lain. Misal besi dengan oksigen membentuk hematit dan magnetit, atau besi ya Fe ini dengan hidrogen dan oksigen membentuk mineral limonit. Nah, bentuknya kalau di alam itu seperti ini. Ini hematit ya, mineral besi itu seperti ini. Ataupun magnetit. Jadi meskipun kelihatannya mengkilap seperti ini, itu bentuknya enggak, isinya itu enggak besi murni. Ya, itu ada campurannya dengan oksigen membentuk magnetit. Nah, kenapa unsur-unsur di alam ini tidak terdapat dalam keadaan bebasnya? Kan Na dalam senyawa NaCl, besi dalam hematit maupun magnetit. Kenapa? Yuk, ngomong, silakan. Berani bicara itu baik. Silakan. Yang mau mengungkapkan pendapatnya, kenapa unsur Ya, di alam? Ya, siapa ini? Najwa. Najwa, oh Najwa, IPA 7. Oke, Najwa, kenapa unsur di alam
tidak terdapat dalam keadaan bebasnya, Najwa? Karena kalau dalam bentuk bebasnya itu unsur tidak stabil. Karena dalam keadaan bebasnya unsur tidak stabil. Oke, terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya adalah unsurnya itu tidak stabil, kenapa? Ya, benar ya kata Najwa tadi. Karena dalam keadaan bebasnya itu unsur tidak stabil. Dan dia cenderung untuk membentuk ikatan dengan yang lainnya. Baik secara kovalen maupun secara ionik. Gitu ya. Unsur tidak stabil. Oke, tidak stabilnya itu maksudnya bagaimana sekarang? Maksud dengan tidak stabil itu gimana sih? Acuan stabil dan tidak stabil dari unsur dalam keadaan bebas itu yang bagaimana? Yang tahu? Sesuai sama golongan gas mulia, Pak. Sesuai dengan golongan gas mulia. Nah, kenapa golongan gas mulia itu dijadikan acuan untuk sebagai kestabilan? Karena elektron valensinya 8. Oke, Elim. Karena elektron valensinya 8. Oke, boleh. Saya mau ngecek dulu ya. Oke, karena tadi apa alasnya? Karena elektron valensinya ke 8. Nah, kita tinjau lagi. Kalian kalau ada periodik unsur, tabel periodik unsur yang cetakan, yang sudah kalian cetak, kalian bisa buka. Nah, pada sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur, itu sebenarnya terdapat unsur-unsur yang stabil dalam keadaan bebasnya. Unsur-unsur itu terletak pada golongan 8A, benar tadi ya, seperti yang tadi Pak Nazwa bilang ya, 8A stabil atau golongan gas mulia. Ini adalah golongan gas mulia ya. Helium itu negara Arab karena seksira ya, helium, neon, argon, kripton, sama xenon. Unsur-unsur gas mulia ini stabil, ya kan? Unsur-unsur gas mulia ini stabil karena apa? Stabil karena memiliki konfigurasi elektronnya itu adalah sudah oktet atau duplet. Nah, oke, ini lanjutnya. Nah, ternyata kenapa gas mulia itu dijadikan acuan ya, dijadikan acuan dalam menentukan kestabilan unsur itu karena dia di alam itu ditemukan dalam bentuk murninya ya, misal helium ya, misal helium itu yang murni helium ya, dia tidak berikatan dengan siapa, dia tidak berikatan dengan apapun, jadi dia sudah dia itu mandiri ya. Kemudian neon, argon, kripton, xenon. Kelima ini adalah unsur-unsur yang mandiri di alam. Dia nggak perlu berikatan dengan yang lain atau berikatan dengan temannya sendiri seperti itu. Maka dari itu acuan kestabilan unsur, kestabilan atom itu adalah dilihat dari unsur-unsur golongan 8A. Nah, lalu ilmuwan itu melihat apa sih yang menyebabkan unsur-unsur golongan 8A ini atau unsur-unsur gas mulia ini itu stabil. Nah, ternyata yang membuat unsur-unsur ini stabil itu adalah karena konfigurasi elektronnya. Nah, gas mulia lebih stabil karena memiliki konfigurasi elektron yang penuh. Nah, kalian perlu melakukan konfigurasi elektron dari gas mulia. Ini kita lakukan konfigurasi elektron dengan sistem Bohr ya. Tapi kalau kita lihat terus ini ya, negara
Kita konfigurasi berdasarkan mekanika kuantum. Helium nomor atomnya 2. Maka konfigurasinya adalah 1s2. Neon nomor atomnya 10. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Helium memiliki elektron valensi 2, ya kan? Neon memiliki elektron valensi 8. Argon nomor atomnya 18. S2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, elektron valensinya juga 8. Kripton 36. Kita singkat ya. Ar adalah 4s2, 3d10 dan 4p6. Kita lihat kulit keempatnya 4s, 4d, elektron valensinya juga 8. Xenon 54. Katanya adalah Kr 5s2, 4d10, 5p6. Elektron valensinya ternyata juga 8. Nah, karena unsur-unsur gas mulia ini memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensinya adalah 8, maka acuan untuk kestabilan atom adalah memiliki elektron valensi sebanyak 8, seperti gas mulia. Nah, ketika dia memiliki elektron valensi 8, itu dia disebut sebagai konfigurasi oktet. Pengecualian untuk helium karena elektron valensinya 2, nomor atomnya hanya 2, maka dia disebut sebagai konfigurasi duplet. Du itu 2 ya. Oktet. Okta itu 8. Nah, jadi unsur itu stabil jika memiliki konfigurasi elektron duplet atau konfigurasi elektron oktet. Ini 28 yang tadi sudah. Nah, sekarang bagaimana cara unsur itu mencapai kestabilan? Nah, tadi kan Na itu kan tidak ditemukan dalam keadaan bebasnya. Natrium Na. Na nomor atomnya 11 ya. Durasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 1. Ternyata elektronnya itu hanya 1. Nah, bagaimanakah caranya suatu unsur itu dapat mencapai kestabilan seperti halnya kestabilan pada golongan gas mulia atau golongan 8A. Nah, itu salah satunya, salah duanya itu adalah dengan cara melepas atau menerima elektron. Oke, ya. Oke, terima kasih. Mungkin salah ya. Na nomor atomnya 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya kan? Elektron valensinya 1. Nah, sekarang kita lihat acuannya adalah pada golongan gas mulia. Negara 10 Ne melepas 1 elektron. 10, 18, 36, 54, 8. Berapa ini? Saya lupa. Oke, Rn. Nah, sekarang kita lihat Na itu kira-kira lebih dekat dengan gas mulia yang mana? Ne, Pak. Ne. Ya, Na ini lebih dekat dengan gas mulia Ne. Ne nomor atomnya 10. Agar 11 menjadi 10 berarti Na harus 1 elektron. Na harus melepaskan 1 elektronnya. Nah, menuliskannya seperti ini. Na melepaskan 1 elektronnya, dia membentuk ion Na plus. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau Ca, nomor atomnya 20. Kira-kira Ca ini lebih dekat ke mana? Gas mulia siapa? AR, Pak. Ar. Ar nomor atomnya 18. Berarti agar 20 menjadi 18, berarti dia harus melepaskan berapa elektronnya? 2 elektron. Ca ya, agar stabil dia harus melepaskan 2 elektronnya.
ketika dia melepaskan 2 elektronnya, dia akan membentuk ion Ca2+. Nah, ini ya, melepaskan 2 elektronnya membentuk ion Ca2+. Ini. Sekarang kalau untuk tadi ada yang melepas dan ada yang menerima. Contohnya adalah Cl, ya. Cl itu nomor atomnya 17. Nah, Cl nomor atomnya 17, dia akan lebih dekat dengan lebih dekat dengan gas mulianya adalah Ar. Nomor atomnya 18. Berarti agar mempunyai konfigurasi sama dengan Ar, berarti dia harus menerima 1 elektron. Ketika dia menerima 1 elektron membentuk ion Cl-. Nah, sekarang kalau O, nomor atomnya 8. Nah, berarti dia lebih dekat ke gas mulia siapa? Ne. Oke, dia lebih dekat ke Ne. Nah, berarti agar dia menjadi 10, berarti harus menerima berapa elektron? 2 elektron, Pak. Oke, 4 O pas. menerima 2 elektron membentuk ion O2 Negatif 2. Negatif. atau negatif 2 atau 2 negatif. Boleh, Bapak. O2 min atau O min 2. Kesimpulannya adalah untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia. Ini adalah aturan Oktet dan aturan Boole dengan cara melepas dan menerima elektron. Nah, semuanya itu ingin sama seperti dengan gas mulia. Misalnya ini F sama dengan F nomor atomnya 9. Dia lebih dekat dengan N Na nomor atomnya 11. Dengan F itu melepas, F itu menerima, dan Na itu melepas 1 elektronnya. Sekarang kita masuk ke struktur Lewis dulu, nanti baru masuk ke ikatan ioniknya. Nah, struktur Lewis seperti yang ditemukan oleh J.L. Lewis itu adalah cara penggambaran elektron valensi dari atom yang digunakan untuk untuk melakukan ikatan dengan atom lain. Nah, struktur Lewis ini yang kita lihat adalah banyak elektron valensinya. Nah, elektron valensi itu menunjukkan golongan. Jadi kita lihat langsung golongannya aja. Hidrogen golongan 1A, maka tangannya struktur Lewisnya seperti ini kan. Tangannya hanya ada 1. Litium, natrium, kalium juga 1. Tangannya ada 1 karena elektron valensinya 1. Golongan 2A tangannya ada 2 karena elektron valensinya 2. Terus golongan 3A 3 dan selanjutnya sampai golongan 8A itu elektron valensinya ada 8. Tangannya jadi ada 8. Tuliskannya kayak gini ya. Jadi kalau kalian nulis nanti misal X itu kalian buat di keempat sisinya terlebih dahulu ya. 1 2 3 4. Buat sendiri-sendiri dulu. Setelah itu baru kalian pasangkan 5 6 7 4 ya. Tujuannya apa? Ini nanti memudahkan kalian ketika kita menuliskan struktur Lewis ketika kita membuat senyawa atau molekul ya, di ikatan valen. Kalau di ikatan ionik belum terlalu pengaruh ya. Itu struktur Lewis. Kalian paham struktur Lewis dengan cara menuliskan tangannya itu titik-titiknya itu adalah golongan atau elektron valensinya. Maka dari itu konfigurasi elektron di materi sebelumnya itu kita harus katam dulu ya.
cara atom-atom untuk mencapai kestabilan selain dengan cara melepas dan menerima elektron, itu dia juga dapat melakukan ikatan dengan atom-atom atau ion-ion atau yang lainnya. Nah, ikatan kimia itu ada 3 jenis ya, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, pada ikatan ionik seperti kalian lihat pada gambar ini ya, ilustrasi ini ya, satu atom memberikan elektronnya kepada atom yang serah lain. terima. Ya, serah terima elektron. Benar. Ikatan ionik itu adalah serah terima elektron atau ijab kabul ya. Yang satu melepas, yang satu memberi, yang satu menerima. Itu ikatan yang tidak terlalu kuat sebenarnya. Ya kuat tapi masih rapuh ya. Karena yang satu memberi, yang satu menerima, nggak saling memberi. Nah, yang kedua adalah ikatan kovalen. Ini ikatan yang kuat ya. Kenapa? Karena saling memberi elektronnya. Ikatan kovalen itu adalah penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi mereka saling memberi, ya. Mereka saling memberi elektronnya. Dan yang ketiga adalah ikatan logam. Nah, ikatan logam ini ikatan yang khusus tersedia pada logam-logam. Dalam logam itu ada ikatannya. Nanti kita bahas terakhir. Sekarang kita bahas yang pertama adalah ikatan ionik. Ini aturannya, tekan ya, offset. Diambil tidak digunakan secara bersama-sama. Ikatan ionik itu terjadi karena adanya daya tarik menarik antara ion yang berbeda muatan atau yang dinamakan gaya elektrostatik. Itu fisika banget, tapi nggak kita ulas di situ ya. Ikatan ionik, nah ini yang perlu kalian paham adalah dia tentu antara unsur logam dan unsur non logam. Logam sama non logam. Setelah ini ionik. Ketika di situ ada logamnya, pasti dia adalah ikatan ion. Ya, bukan pasti sih, umumnya. Ya, secara umum. Pasti ada ikatan ionik di senyawa itu. Logam itu berada di sebelah kiri dari tabel periodik unsur. Ya. Dia memiliki keelektronegatifan sangat kecil. Ya. Berarti dia sifatnya adalah elektropositif. Dia cenderung untuk melepaskan elektronnya. Ketika dia melepaskan elektron, dia akan membentuk positif atau kation. Sementara non-logam, dia berada di sebelah kanan dari tabel periodik unsur. Unsur-unsur yang ada di sebelah kanan tabel periodik, sifat keperiodikannya adalah elektronegativitasnya itu besar. Kalau elektronegativitasnya itu besar, berarti dia mudah menerima elektron. Ketika dia itu menerima elektron, maka dia akan membentuk ion negatif atau ion. Ketika ada ion positif dan ion negatif ini bertemu, berikatan, maka timbullah yang namanya ikatan ionik atau ikatan ion. Nah, tadi di gaya elektrostatik ada negatif, ada positif saling bertemu, maka akan tarik menarik akan menjadi berikatan seperti itu karena ada cowok sama cewek ya. Kalau cocok maka akan nggak apa-apa, tidak ada apa-apa ya. Nah ini NaCl ini sebenarnya ilustrasinya itu kurang tepat ya dari situ. Harusnya Na yang memberikan bunga pada Cl karena Na-nya yang melepas elektron, Cl-nya menerima. Oke, contoh, silakan kalian buka buku paketnya halaman apa ini? Ya, halaman 118 pembentukan NaCl. Jadi kalau kalian lihat ini langsung yang Cl2 itu nanti malah. Ya, silakan buka pembentukan NaCl di halaman 118 buku paket putih. Ya. Buku paket hijau atau putih terserah. Contoh, ya, ini cara saya menuliskan. Entah kalau kalian sudah punya cara sendiri dalam membuat ikatan ionik itu nggak masalah ya. Na
Pertama kita harus tahu konfigurasi elektronnya dulu. Na nomor atomnya 11. Ya, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Seperti ini kan? Nah, agar stabil, ya kan? Nah, kita tulis kayak gini. Agar stabil, seperti gas mulia yang paling dekat itu adalah Ne, maka Na itu harus melepas satu elektronnya. Nih, kan? Berarti nanti jadinya adalah Na lepas satu elektronnya untuk ion Na plus. Nah, sekarang Cl. Nomor atomnya mana ya? Udah sini. 17. Konfigurasinya 1s2, 2s2, p6, 3s2 dan 3p5. Nah, 3p5 elektron valensinya ada 7. Berarti agar stabil Cl itu harus menerima 1 elektron. Cl tambah 1 elektron Cl min. Nah, ini kan nanti kalau kita tulis Na elektron plus kan Cl ditambah 1 elektron di Cl min. Kalau kalian lihat di sini Na itu kan melepas 1 elektronnya, dia menjadi ion Na plus. Nah, 1 elektron ini itu 1 elektron yang dilepaskan oleh Na ini itu diterima oleh Cl, ya. Maka itu Cl menerima 1 elektron dari Na membentuk ion Cl min. Nah, ini kalau kita coret elektronnya itu bisa kita tulis Na, 1 atom Na dengan 1 atom Cl itu membentuk ion plus Cl min. Nah, tulisnya digabung kayak gini, ya kan? Untuk kemudahan, nah biasanya kita menuliskannya itu langsung menjadi ACCL. Nah, kalau di buku paket kalian itu menuliskannya itu beserta struktur laylisnya, ya. Kalau di sini saya gambarkan lagi. Na itu kan tangannya 1 ya, 1 elektron ini, ya kan? Ketika dia melepaskan 1 elektronnya, ion Na kan tangannya hilang ya. Itu tangan yang paling luar kita hilangkan, berarti Na plus. Ini kan. Cl itu tangannya kan ada 7. Saya gambarkan X saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan. Nah, ketambahan 1 elektron dari Na. Ini kayak gini tulisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, elektron dari Na kita buat bentuknya adalah bundar kan. Nah, hanya buatnya adalah jadinya ion Cl. Ini hapus. Nah, ini Cl min. Ini ya. Nah, ini yang benar. Udah. Nah, ini Cl min. Nah, seperti ini. Jadi ketika ditulis A kan Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na-nya hilang, elektronnya ya kan. L-nya jadi tulisannya kayak ada di buku paket kalian. Na. Nah, kalau kita buat lawisnya terusnya kayak gini ya, kita ulang aja lah. Ini Na kan. Na itu tangannya ada 1 kan. Tangannya ada 1.
Oke. Na, tangannya ada satu, seperti ini kan. Kemudian ada Cl, A-nya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kayak gini kan. Nah, ini kalau digambarkan kayak gini, ya kan, Na ini memberikan satu elektronnya. Oke, berubah semua. Memberikan satu elektronnya ini kepada Cl. Kayak gini. Sehingga nanti Na karena kehilangan satu elektronnya, itu akan menjadi ion Na plus. Nah, ini ditambah, ya kan, Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kan, menerima satu elektron dari Na, lalu ion Cl min. Nah, Na plus Cl min seperti ini biasa ditulis menjadi NaCl. Nih, sampai pembentukan NaCl dulu, apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan saya? Dari NaCl dulu ya. Yuk, ada yang mau ditanyakan dulu? IPA 78 ada 60 anak angkatan. Ya, tidak. Ya. IPA 910 ada 60 anak juga. 60 anak. Yang tanya, kamu tanya. Untuk peletakan titik dari tangan Na itu terserah atau tidak, Pak? Terserah, mau di kiri boleh, mau di kanan boleh, di atas boleh, di bawah boleh. Boleh. Asal titiknya itu hanya satu, karena elektron valensi dari Na itu hanya ada satu ya, Mas Anang ya. Karena tangannya ada yang satu, berarti titiknya hanya ada satu. Boleh dimanapun. Yang penting di sisi dari Na itu. Umumnya kan kita letakkan di 4 sisi, salah satu dari 4 sisi. Seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau download presensi. Saya mau tanya Siapa ini yang tanya? Oke, Mas Ayu. yang Ya. di buku, contoh soal di buku LKS halaman 122. Oke. Itu yang nomor 5 berarti sama kayak yang contoh Bapak ini. Nomor 5 ini ya, MG ini ya. Ya. MG sama CL ya. Sama. Angkanya sama. Nah, MG sama CL baru saja mau saya bahas ya. Setelah ini kita bahas. Menuliskannya yang benar yang mana kira-kira? Oke, terima kasih. Yang lain yang mau ditanyakan dulu? Ini mau download presensi kok. Soalnya padahal mau saya tugas tapi
yang online banyak ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Ini bentukan NaCl. Cara masih mudah, rasa masih mudah. Kenapa mudah? Karena satu melepas, satu menerima. Itu SZ lah ya. Nah sekarang pembentukan MgCl2. Sebenarnya di BPT ada, cuma saya BPT ini kan ada ya MgCl2 gitu. Tapi MgCl2 lah yang lain berarti. Nah, contohnya. Kalian bongkar satu pun jadi bingung. Nah, jadinya saya pakai CaF2. Bentukan CaF. Ca nomor atomnya 10. Bentuknya adalah 1s 2s2 6 3s2 3p6 dan 4s2 ya kan. Jadi Ca nanti tangannya ada berapa? Ada 2. Nah ini lah. Sekarang F nomor atomnya 9, maka konfigurasinya adalah 1s2 2s2 2p5 ya kan. Maka tangan F nanti ada itu kita silang ya, 2 3 4 5 6 7. Pembentukannya ada 2 cara. Yang pertama pakai kayak tadi panah-panah, namanya reaksi pelepasan dan penerimaan elektron. Yang kedua kita pakai struktur Lewis. Kita pakai satu dulu. Cara struktur Lewis. Cara struktur Lewis. Ca kayak gini. Kita buatnya kayak gini. Ca tangannya ada 2 ya. Tambah F. Tangannya ada tuh. Ca kan harus melepaskan, nah ini tahu, melepas 2 elektron. Kalau F itu cuma butuh menerima 1 Ca melepaskan 1 elektronnya dan kemudian ditangkap oleh F, ya kan? Ini F kan cuma menerima 1 elektron, sementara Ca melepaskannya 2 elektron. Nah, berarti 1 elektron dari Ca ini dilepaskan kemana? Diserahkan kemana berarti? Biar gak nganggur, ya kan? Kemana berarti? Harus kemana ini? 1 elektron dari Ca ini biar gak nganggur harus kemana ini? Unsur F lain, Pak. Nah, benar. F-nya di 2. F-nya ada 2, Pak. F-nya harus ada 2. Betul. Nah, F-nya harus ada 2. Ini kan F-nya baru ada 1. Nanti kita buat 1 lagi. F yang lain. Kan kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini toh. Nah, ini. Nanti elektronnya ini masuk ke menggambarkannya nanti di struktur Lewisnya. Nah, kan? Ini kita naikkan ke atas ya. Kita tulis ini F, ya kan? Elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 dari Ca kan? Menerima 1 elektron, dia menjadi F main. Nah, ini toh. Kemudian Ca-nya karena dia kehilangan 2 elektronnya menjadi Ca2 plus. Nih. Kemudian digabungkan lagi. F-nya dia F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan? Terima 1 elektron, berarti dia di F min. Ini kalau kita tulis, tuliskannya CaF2 ya. Ini adalah CaF2. Berarti soal nomor 100 halaman 122
di buku paket, yang benar itu adalah yang mana opsinya berarti A, B, C, D, atau E? Yang D. Yang D, Mbak. Benar yang D, bukan yang A. Kenapa bukan yang A? Kalau kalian lihat opsi A, titik antara MG dengan CL, nah, itu kan bergabung. Itu namanya digunakan secara bersama-sama. Kalau digunakan secara bersama-sama, itu namanya nanti ikatan kimia selanjutnya, yaitu ikatan kovalen. Itu bukan. Yang benar adalah ketika kita menuliskan struktur Lewis dari ikatan ionik, itu ada kurung sikunya seperti ini. Kenapa ada kurung sikunya seperti ini? Itu menunjukkan karena tadi dia sudah Ca sudah menyerahkan elektronnya kepada dua atom F, kiri sama kanan ini. Kita kehilangan dua elektron, itu namanya ikatan ion. Bukannya seperti, nah ini kalau di MgCl2 kan gitu. Mg nah, melepaskan satu elektronnya ke atom Cl, Cl jadi Mg, Cl, 2Cl. Ini kalau kita tulis dengan namanya persamaan reaksi. Nah ini kalau reaksi hasilkan di sini Ca, ya kan, melepaskan dua elektronnya membentuk ion Ca plus. Kemudian F ya tadi, F menerima satu elektron menjadi F min. Nah ini toh. Nah kita lihat tadi kan Ca melepaskan dua elektron, F melepaskan satu elektron, ya kan? Agar elektronnya itu terpakai semua, ya kan? Ini tetap satu. Kita lihat ini ya, kita lihat ini sama. Maka F-nya harus kita kalikan dulu. Wah, ya ditulis Ca elektron plus A 2. Dan ini karena F-nya dikali 2, 2F, kan? Elektron kali 2 berarti 2F. Ini menjadi 2F min. Inilah. Terus kita kan elektronnya sudah terpakai. Jadi Ca dengan 2F, ya kan, akan menjadi sediaan dulu dihapus ini nanti jadinya CaF juga ini. Nah, misalnya kayak gini. Kalau ini persamaan reaksi, itu yang kita lihat fokusnya pada elektronnya. Elektronnya itu harus disamakan antara yang dilepas sama yang diterima, itu harus kita samakan. Misal ada 2 sama 3, ya berarti kita buat KPK-nya 2 sama 3 itu berarti berapa? 6. Agar menjadi 6, 2 harus dikali berapa? Kali 2. Agar menjadi 6, 3 itu harus dikali berapa? Berarti dikali 2. Nanti ada. Ini adalah pembentukan dari senyawa ionik. Ikatan ionik. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Ini kan kalian tahu ada tulisannya CaF 2. Berarti Ca sama 2 atom F. Nah, kalau di soal itu pembentukan antara atom aluminium dan oksigen, senyawa yang terbentuk nanti apa? Yuk. Oke, dari sampai CaF2 dulu ya. Tadi baru Al dan O. Ada yang mau ditanyakan dulu? CaF2.
Oke, nggak ada. Nah, biasanya saya kasih kalau di kelas saya kasih ini sih untuk mengerjakan. Tapi ini untuk nanti aja lah. Sudah ada tugas dari LKS nanti. Ya, oke. Ini intermezzo dulu ya. Kalian nulis apa namanya tabel periodik unsur-unsur itu ketika kalian apa namanya kalian arrange ya sesuai dengan bahasa itu bisa kalian buat gombal kayak gitu kan OMG kan ini ada lagi nanti ya. Ini sifat dari ikatan ionik dulu. Senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari atom-atom yang berikatan secara ionik atau ikatan ionik. Dimana senyawa ionik itu adalah senyawa yang terbentuk dari unsur sama unsur non ya. Ikatan ionik menghasilkan senyawa ionik. Namanya itu ikatan ionik, senyawanya itu disebut senyawa ionik. Sifat senyawa ionik itu 4 ini namanya. Yang pertama adalah kristalnya itu keras tapi rapuh ya, seperti hati kalian ya, keras tapi rapuh. Apakah hati kalian itu keras tapi rapuh atau lembek ya? Kristalnya itu keras tapi rapuh. Maksudnya kristalnya keras tapi rapuh itu bagaimana? Contoh paling umum sederhana dari senyawa ionik itu adalah garam dapur atau NaCl. Nah, seperti ini. Nah ini adalah kristal dari garam dapur. Kalau kristalnya itu diperbesar itu bentuknya kubus. Ini ya kubus sempurna ya. Dimana kalau kita perbesar lagi atom Na sama atom Cl itu berikatan ion Na plus sama ion Cl- itu tersusun seperti ini ya, berselang-seling NaCl berulang dan membentuk kristal yang bening. Sekarang terus yang tadi, kenapa kristalnya bisa keras tapi rapuh? Maksudnya di sini tadi ya, ada susunan Na plus Cl plus Cl Na plus Cl Cl keras tapi rapuh. Maksudnya bagaimana? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, keras tapi rapuh. Ya, kristal NaCl itu kristal yang keras. Ya. Keras, tapi dia rapuh. Ya, gimana? Ini suaranya Angga biasanya. Keras dan rapuh maksudnya adalah karena NaCl itu berbentuk padat, Pak. Namun ketika menerima serangan fisik dari luar, maka susunan NaCl dapat berubah. Misalnya saat menerima pukulan dari luar, maka Na plus akan berdekatan dengan Na plus sehingga saling tolak menolak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Mas Angga. Ya. Jadi itu pendapat dari Mas Angga ya. Nah, benar ya. Terima kasih. Benar apa yang diucapkan Mas Angga. Ketika NaCl ini ya senyawa ionik, ingat senyawa ionik itu kan tersusun dari ion positif, negatif seperti ini Na plus Cl Na plus Cl ya. Kalau kita lihat penampangnya itu dalam struktur 2 dimensi, yang kecil ini Na ya, yang besar ini Cl. Ya. Inilah ya. Plus men kan. Dan lagi kan. Nah ini kita lihat ini men plus men. Nah ketika dia tuh menerima tekanan dari luar, misalnya di palu ya, kristal itu di palu, misal bentuk NaCl yang kotak bagus seperti ini itu di palu, itu akan susunan atomnya itu berubah ya kan. Atom itu kan sangat kecil ya kan. Kita lihat kalau kita ada palu saya kena ya. Di palu itu akan terjadi pergeseran sangat-sangat kecil ya. Berapa angstrom itu ukuran atom kan sangat kecil. Ketika dia terkena tekanan dari luar ini
Ini kan atomnya akan bergeser. Ya. Saya gambarkan lagi. Ini ketika tadi ini itu ditekan, ini kan ini plus. Ini ya, balik ini plus. Maka nanti patahannya itu, ya, strukturnya akan berubah, ya kan? Yang sama muatannya bisa jadi akan berhadapan. Misalnya ini antara ion Cl- sama ion Cl negatif sama negatif. Dia saling berhadapan. Ketika saling berhadapan, maka terjadi gaya tolak menolak, ya kan? Ketika dia sudah tolak menolak, maka dia nanti akan pecah seperti itu, terurai. Ya. Jadi ketika dia itu keras itu ketika dia nggak menerima tekanan dari luar. Ya. Tapi ketika dia sudah mendapat tekanan dari luar, struktur ion-ionnya itu berubah. Ya. Yang positif akan ketemu dengan yang positif, negatif ketemu yang negatif. Karena muatan yang sama saling bertemu, maka akan pecah, terjadi gaya tolak menolak, sehingga dia akan pecah. Nah, pecah itulah yang disebut sebagai dengan rapuh. Ya. Ion senyawa-senyawa ionik itu kristalnya itu kuat. Kenapa kuat? Karena tadi ion positif berikatan dengan ion negatif, selang-seling negatif positif gitu terus kan, ikatan selang-seling, maka dia kuat. Tapi ketika dia terkena tekanan dari luar, pukulan dari luar, gaya dari luar, maka dia akan bergeser struktur main plus tadi itu. Ketika yang sama muatannya bertemu, terjadi tolak menolak, sehingga dia akan pecah atau rapuh. Itu adalah sifat senyawa ionik yang pertama. Yang kedua, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, ini diakibatkan karena apa? Karena ikatan ionik itu adalah ikatan paling kuat, ya kan? Ikatan antara main plus itu adalah ikatan yang paling kuat, ya. Nah, ini main plus positif negatif itu adalah ikatan yang paling kuat. Nah, karena dia ikatannya kuat, maka dibutuhkan energi yang tinggi agar dia dapat mendidih dan dapat meleleh seperti itu. Nah, titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. Suhu yang dibutuhkan agar kita bisa melelehkan senyawa ionik, padatan ionik itu lebih tinggi daripada senyawa kovalen. Nah, umumnya sifat senyawa ionik itu dia berbentuk padatan, ya. Kristal-kristal ionik itu berbentuk padat. Yang ketiga, larut dalam air. Nah, ini ada materi tambahannya, tapi kita bahasnya nanti di kepolaran senyawa, ya. Larut dalam air, ya. Kalian kan tahu jelas, ya, ketika garam kalian pernah buat air garam, ya kan? Kalau garam dimasukkan dalam air, dia kan larut, ya kan? Ketika kalian aduk, itu kalian nggak bisa menemukan garamnya lagi. Itu namanya dia larut dalam air. Senyawa ionik seperti halnya garam itu mudah larut dalam air. Yang keempat, dapat mengantarkan arus listrik pada lelehan dan larutannya. Misal air garam, ya, atau air laut, ya. Air laut itu dapat mengantarkan arus listrik. Itu nanti materinya dibahas di semester 2, materi larutan elektrolit dan non elektrolit. Itu adalah sifat senyawa ionik. Sampai sifat senyawa ionik ini, adakah yang mau ditanyakan dulu? Kita tadi sudah membahas stabilan atom, struktur Lewis, dan ikatan ionik serta sifatnya. Satu sub sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Dari saya mau absen. Nah, ya, 56 sama 61, ini 56 sih. 54
sama 59. 111. Ya, masih ada hampir satu kelas yang ikut. Mungkin ada kendala. Yuk, yang mau ditanyakan silakan. Ini kalau kalian pernah buka buku, sudah mengerjakan soal itu ada yang mau ditanyakan. Yang sebenarnya yang gimana, Pak? Tambah satu. Penulisan senyawa ion itu ditulis dari ion positifnya dulu, baru ion negatif. Ya, dari yang positif dulu baru negatif. Jadi nulisnya itu NaCl ya, karena Na positif, Cl negatif, bukan Cl Na ini ya, NaCl. Yang positif dulu baru yang negatif. Itu pula ketika menulis MgF2 ya, bukan F2 Mg ini. Salah, karena Mg-nya itu Mg2 plus, nya itu F min. Di Mg di depan, F-nya di belakang. Yang mau ditanyakan sifat senyawa ionik sampai sifat senyawa ionik. Mungkin ada penjelasan saya yang terlewat. Oke, biar kalian nggak ngantuk, silakan coba kerjakan ini. Nah, silakan coba kerjakan ini. A, B, C, D, E, F, G. Saya tunjuk aja lah daripada kalian mau ada di sini kan, online. Saya tunjuk ya. Ini ada apa yang dipakai ya? Aja lah ya. Ini Al dan O itu yang mengerjakan adalah Alfa Putra Wicaksono. Apa ini? Mg sama N itu kelas 78 berarti Elim. Ca sama S itu coba Mas Tito. Kemudian Na sama H. Saya kembali. Na sama S. Na sama S itu 910. Nur Akila. Yuk coba. Caranya bagaimana? Kalian coba kerjakan. Nanti saya minta kalian ngefoto, kalian presentasikan foto kalian. Apa ya? Nova, Elin, Tito, sama Nur Akila. Yang lain juga coba mengerjakan. Silakan, waktunya 5 menit ya. Sampai 8.20. 8.20 nanti saya tunjuk. Yuk silakan. Diminum yang lain kalau mau minum. Ada.
Ini ada nggak orang-orangnya? Alfa, Elim, Tito, Nur Akila, ada apa enggak? Ada, Pak. Ya, Pak. Pak, Oke. saya mau bertanya. Ya, Itu yang N7 kan itu berarti kan dia membutuhkan 3 elektron kan, Pak. Itu caranya gimana? coba sih, ya, coba. Kalau salah nggak apa ya, Pak? Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, salah sudah biasa kan. Coba sih, salah nggak apa-apa. Yang penting nanti kan bisa digunakan. Mungkin ada teman kalian yang sudah coba mengerjakan. Di Elim sama Tito ada. Alfa sama Nur Akila ada apa enggak? Ya ngomong. Alfa sama Nur Akila. Ada, Pak. Ada, Nur Akilanya ada. Alfanya nggak ada ya? Wah, oh alfanya hilang dah. Alfa put, alfa putranya ada yang berat ya. Yang sudah boleh langsung ya, nggak usah nunggu apa namanya, nggak usah nunggu jam 5 menit apa waktunya 5 menit atau urutannya. Silakan bisa dipresentasikan. Saya aktifkan dulu. Kalian bisa klik share screen ya, atau present now. Itu sudah saya aktifkan lagi. Caranya siapkan, kalian buka foto kalian dulu ya kan, fotonya dibuka dulu, galerinya yang tadi langsung dibuka dulu fotonya, terus kalian kembali ke Google Meet ya kan. Setelah itu kalian klik present now atau share apa, presentasikan sekarang, terus buka apa aplikasi galeri kalian yang udah buka foto itu. Jadi kalian bisa presentasi. Alfa nggak ada cadangannya, nanti Mas apa ya, oh Mbak, nanti Mas Ainur Ridho ya, penggantinya Mas Alfa ya. Muhammad Ainur Ridho, ada nggak Mas Ainur? Ada, Pak. Ya oke, coba ya Mas Ainur ya, coba yang apa tadi, A, AL dan O. Maaf, Pak. Kalau saya sekarang ya tidak apa, Pak. Nggak apa-apa Mas Najib, tapi yang perlu dipresentasikan yang 4 ini ya.
F sudah. Ngomong. Jadi yang bicara siapa Mas? Coba. Najib, Pak. Oke, Najib. Yang F sudah. Ntar masih jatahnya Nur Akila ya. Ya juga Nur Akila. Kamu nanti yang lain. Luas ya. Apa? Saya sudah, Pak. Oke, coba dipresentasikan. Kayak tadi. Caranya bagaimana? Galerimu yang bagian foto itu kamu buka sih. Ya. Kamu buka sih. Terus present, buka kembali ke Google Meet. Terus present now. Bahasa Inggris kan langsung present now. Iya. Sudah? Coba Kila. Silakan Kila, Tito, Elim. Oh Mas, siapa? Mas Ainur Ridho. Kalau sudah boleh.
Yuk, of Ainur Ridho, Elim, Tito, Nur Afila. Silahkan dicoba dipresentasikan jawabannya. Salah nggak apa-apa, nanti kita koreksi bareng-bareng. Gitu. Pak, saya mau coba. Coba. Coba, Elim. Oke, apakah yang lain sudah terlihat jawabannya dari Elim? Ya. Sudah, IPA Pak. kelas 9-10 sebentar, saya tunjukkan dulu. Ya, nah, terlihat jawabannya punya Elim ya, MG sama N itu hasilnya adalah, nah ini kurang tepat ya, Elim ya. Nah, silakan kalian perhatikan jawaban dari Elim ya, itu. Terus kalian nanti orat-orat jawaban kalian, saya ngomong aja karena nggak bisa diorat-orat. Itu tolong volumenya dipinggirkan ya, biar, nah udah sip. Oke, Mg, nah 282, oke. Konfigurasi nomor atomnya 12. Berarti dia harus melepaskan 2 elektronnya. Jadi Mg 12. Oke, sip. Sekarang N 7, 25. Berarti dia agar sama dengan Ne, berarti harus menerima 3 elektron membentuk ion N3-. Mg melepas 2, N membutuhkan 3. 2 sama 3. Berarti 6, ya kan? Harus 6. Nah, sekarang Mg 2 elektron agar menjadi 6 berarti harus dikali 3. Ya kan? Nah, berarti 3 Me, 3 Mg ini 6 elektron, 3 Mg 12. Oke. Sekarang N. Karena dia menerima 3 elektron agar sama-sama 6 berarti dikali 2. Berarti 2N 6E 3N. Oke, sekarang menuliskannya yang sepertinya masih salah. Oke, 3Mg 2N ya menjadi, nah ini kamu nulisnya salah ya, Mbak Elim ya. N-nya kan 3, ini kan N. Kemudian 3E menjadi N3- ya kan? Dikali 2. Oke, benar 2N ya kan? Ditambah 6 elektron menjadi, ini N-nya 2 apa 3 berarti Mbak Elim? Harusnya. Yang lain silakan menanggapi juga. N-nya harusnya 2 apa 3 di sini? Hah? Berapa? 2. Harusnya. Sebenarnya kurang jelas ya. Ya, tidak apa-apa lah. Harusnya N-nya adalah 2 ya. N-nya harus 2. Nah, ini kamu salahnya di sini. Oke, terima kasih Mbak Elim. Saya lanjutkan
apa namanya, lanjutkan presentasi. Oke, start. Oke, pas 9.10. Blank screen ya malah ya. Mati. Kita lanjutkan yang tadi. Oke, kita kembali ke PT saya. Nah, MG sama N, ini tadi jawabannya N. Ya. MG sama N. MG nomor atomnya 12, ya kan? Konversinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nomor atom S2, 2S2, 2P3. Nah, ini gitu. Sehingga Mg agar stabil dia harus melepaskan 2 elektronnya menjadi Mg plus. N agar stabil berarti dia butuh 3 elektron kan, jadi N 3 min. Nah, Mg sama N ya kan, ya ini berarti ini dikali 3, ya ini dikali 2, menuliskannya jadinya 3 Mg ya kan, menjadi 6 elektron 3 Mg plus. Sekarang N-nya berapa? 2 N kan, 6 elektron, jadi 2 N min. Ini tadi Mbak Elim salahnya di sini 2, ini N-nya kan kali 2 bukan dikali 3. Udah sama-sama 6 elektron, baru dijumlahkan. Udah, terus di atas. Sehingga 3 Mg dengan 2 atom N, ya kan, membentuk, nah ini 3 Mg 2 plus, kan, ini 2 N 3 min. Nah, ini kalau kita tulis ya, kalau kita tulis sebagai senyawa ionik, ini maaf tadi belum saya ajarkan ya memang. Nah, ini nulisnya kayak gini. 3 ini nanti akan menjadi indeks. Indeks di bawah sini, Mg 3. 2 ini akan menjadi indeksnya. N Mg 3 N 2. Tuliskannya seperti ini. Sama kayak ketika kita tadi menuliskan apa namanya? CaF2 itu kan kayak tadi. Ca2 plus sama 2 min, ya kan? Jadi CaF. Nah, seperti ini menuliskannya jadinya seperti. Oke, karena waktunya udah habis, sudah 8:30 ya. Yang lain belum berkesempatan untuk presentasi, nggak masalah. Minggu depan masih ada waktu, kita lanjutkan minggu depan. Ini saya beri tambahan 1 ya, tutup tadi kelupaan. Menuliskan nih itu adalah ketik A X plus ditambah B Y min, itu senyawanya adalah nanti ditukar ya, Y ini akan menjadi indeksnya A ya kan, dan X ini akan menjadi indeksnya B. Jadinya nanti seperti ini, A Y B X. Kalau tadi punya Ca2 plus ya kan sama F min, itu akan menjadi CaF2 ya kan, hanya masuk satunya, ini kan satunya masuk tadi
Mg2 plus sama N3 min, senyawa yang terbentuk nanti adalah sama berarti. Duanya masuk ke N, istrinya masuk punya G, berarti jadinya adalah Mg3 N2. Itu. Sampai sini, mungkin jika masih ada pertanyaan, mungkin ada penjelasan saya yang masih kurang jelas, silakan nanti ditanyakan aja, dicatat, kalian tanyakan di WA masalah. Nanti saya bahas, saya jawabnya di grup. Ya, kalian japri aja, tapi nanti saya jawabnya di grup biar yang lain juga tahu. Soal A sampai G ini kalian catat, terus kalian kerjakan di buku tugas, sama tugas yang sudah saya kirim di Google Classroom. Ya, tugas yang sudah saya kirim di Google Classroom. Batas mengerjakannya adalah sampai nanti sore jam 6 sore. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah saya buatkan tempatnya ke classroom ya, tugas terstruktur 5 ikatan kimia ya. Meskipun kita baru bahas ikatan ionik, tapi kalian coba mengerjakan yang ikatan kovalen juga. Ya. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya. Ya, ini siapa yang tanya? Silahkan. Saya Raffi Maula Hasan, Pak. Oh ya, Mas Raffi, lupa. Sekarang ini ada 2 kelas, jadi saya bolak-balik tab-nya. Ya, gimana Mas Raffi? Kan itu 3 Mg sama 2 N. Itu nanti penulisan senyawanya itu 3 Mg apa Mg3? Nah, kalau penulisan senyawanya kayak gini Mas, Mg3N2. Ini penuliskan senyawa kimianya, senyawa ioniknya kayak gini. Kalau pembentukannya itu kan kayak tadi ya, 3 Mg2 plus 2 N3 min. Ini kan ini pembentukannya. Kalau kita menuliskan senyawanya, rumus kimianya itu menuliskannya harus Mg3N2. Itu. Bagaimana? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Rafif. Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan juga? Hari ini kita baru membahas senyawa ionik. Semoga minggu depan senyawa kovalen sama logam sedikit itu bisa kita selesaikan juga. Selanjutnya untuk molekul akhir Oktober sudah selesai, November tinggal UAS. Jika tidak ada yang ditanyakan atau jika masih ingin dipelajari lagi, silahkan. Jika nanti ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Jangan pernah malu bertanya sama saya, perlu sungkan. Ya. Terima kasih untuk temu daring hari ini. Selamat pagi, jangan lupa mandi. Kalau belum mandi, jangan lupa sarapan. Silakan melanjutkan ke pelajaran yang lain atau mencicil tugas yang saya berikan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.